Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Chandra Puspita, NIM 2026126. Saya di sini mempresentasikan tentang sastra dalam peradaban Islam untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah History of Islamic Thought and Civilization. Slide kedua ialah perkembangan sastra Arab sebagai basis sastra Islam. Sastra Arab memiliki pengaruh yang kuat terhadap sastra Islam karena bahasa Arab merupakan bahasa suci Islam dan Al-Quran. Sebelum Islam, sastra Arab telah berkembang pesat sejak abad ke-6 Masehi dengan berbagai bentuk seperti prosa, fiksi, drama, dan puisi. Karya-karya sastra Arab pra-Islam ini telah membentuk dasar dan tradisi sastra yang kemudian diwariskan kepada sastra Islam. Salah satu contoh karya sastra Arab pra-Islam yang terkenal adalah Mu'allaqat, kumpulan 7 puisi yang dianggap sebagai puncak karya sastra Arab klasik. Puisi-puisi dalam Mu'allaqat membuat tema-tema tentang cinta, perang, dan kehidupan suku-suku Arab. Karya sastra Arab lainnya yang terkenal ialah Hamasah, kumpulan puisi yang membuat tema-tema patriotisme, keberanian, dan keadilan. Karya-karya ini menunjukkan keunggulan sastra Arab dalam hal keindahan bahasa, ketepatan rima, dan kekuatan makna. Slide berikutnya ialah Al-Quran sebagai puncak karya sastra Islam. Al-Quran, kitab suci umat Islam, bukan hanya sekedar kitab suci, tetapi juga merupakan karya sastra Islam. Karya agung ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril memiliki gaya bahasa yang indah, maknanya dalam, dan memiliki pengaruh besar terhadap bahasa Arab dan sastra Islam. Keindahan bahasa Al-Quran yang dikenal sebagai Al-Bayan Al-Balik mencerminkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran yang mencakup berbagai aspek kehidupan memiliki kedalaman yang tak terhingga dan terus dikaji oleh para ulama hingga saat ini. Pengaruh Al-Quran terhadap sastra Islam sangatlah besar, sehingga banyak karya sastra Islam yang mengutip ayat-ayat Al-Quran dan menggunakannya sebagai inspirasi. Pada slide berikutnya, saya akan membahas tentang perkembangan sastra Islam di berbagai genre. Sastra Islam tidak hanya terpaku pada satu genre, melainkan berkembang pesat dalam berbagai bentuk ekspresi. Puisi yang dikenal dengan syair menjadi salah satu genre tertua dan populer dalam sastra Islam. Syair-syair ini seringkali memuji Tuhan, menuturkan kisah para nabi, atau mengungkap nilai-nilai moral dan spiritual. Selain puisi, prosa juga memegang peranan penting dalam sastra Islam. Hikayat yang berisi cerita-cerita tentang tokoh-tokoh Islam menjadi salah satu genre prosa yang populer. Hikayat ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai luhur dan moral Islam. Seiring berjalannya waktu, sastra Islam semakin berkembang dan melahirkan genre-genre baru. Drama yang mengisahkan cerita tentang dialog dan adegan mulai muncul dan memberikan warna baru dalam sastra Islam. Novel yang merupakan bentuk prosa panjang dan kompleks juga menjadi genre yang populer di masa modern. Novel-novel ini seringkali mengangkat tema-tema sosial, politik, dan budaya serta mencerminkan realitas kehidupan masyarakat Islam. Perkembangan sastra Islam dan berbagai genre ini menunjukkan bahwa sastra Islam tidak statis, melainkan terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Berikutnya, peran sastra Islam dalam peradaban. Sastra Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan membentuk peradaban Islam. Sastra berperan sebagai media dakwah, menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat luas melalui karya-karya sastra. Nilai-nilai luhur Islam seperti tauhid, iman, dan akhlak mulia tertanam dalam hati dan pikiran umat. Sastra Islam juga berfungsi sebagai alat pendidikan, mengajarkan ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya Islam kepada generasi penerus. Selain itu, sastra Islam berperan dalam melestarikan nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat. Karya sastra Islam seperti hikayat, syair, dan novel menjadi wadah untuk menyimpan dan meneruskan tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Sastra Islam juga berfungsi sebagai hiburan, menghibur dan menyegarkan jiwa umat
dengan cerita-cerita yang inspiratif dan penuh makna. Contohnya ialah Hikayat Serat Centini dan Hikayat Amir Hamzah merupakan contoh karya sastra Islam yang berperan dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dan budaya Islam. Baik, berikutnya ialah sastra Islam di Indonesia. Indonesia memiliki warisan sastra Islam yang kaya dan beragam, yang mencerminkan budaya dan peradaban Islam di Nusantara. Karya-karya Islam Indonesia tidak hanya mengisahkan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga mengungkap kehidupan sosial, budaya, dan tradisi masyarakat di berbagai wilayah. Warisan sastra ini merupakan bukti kuat tentang peran Islam dalam membentuk identitas dan karakter bangsa Indonesia. Karya-karya sastra Islam Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya Persia dan Arab yang dibawa oleh para pedagang dan ulama pada masa lalu. Pengaruh ini terlihat dalam penggunaan bahasa, tema, dan gaya tulisan. Namun sastra Islam Indonesia juga memiliki ciri khas tersendiri yang dibentuk oleh budaya lokal dan pengalaman masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan sastra Islam di Indonesia berbagai bentuk seni yang unik dan kaya akan makna. Jadi kesimpulan dari presentasi saya ini ialah sastra Islam dengan berbagai genre dan temanya telah memainkan peran penting dalam membentuk peradaban Islam, dari penyebaran ajaran Islam melalui Al-Quran dan Hadis hingga pembentukan budaya dan nilai-nilai Islam melalui karya-karya sastra seperti syair, hikayat, dan novel. Dan juga sastra telah menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan moral, spiritual, dan sosial. Memahami sastra Islam tidak hanya penting untuk memahami sejarah dan budaya Islam, tetapi juga untuk memahami nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dan dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan manusia di masa kini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.